Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jauhari Ramadhani. Saya mahasiswa PAI kelas D Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga dengan NIM 191040101111. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Siasah Era Dinasti Bani Umayyah. Tanpa memperpanjang waktu, marilah kita bahas bersama-sama. Adapun rumusan masalah pada kali ini adalah: yang pertama, apa yang melatar belakangi berdirinya dinasti Bani Umayyah? Yang kedua, siapa saja Khalifah Bani Umayyah? Yang ketiga, apa saja kebijakan-kebijakan yang terjadi pada masa dinasti Bani Umayyah? Yang keempat, apa yang menyebabkan runtuhnya dinasti Bani Umayyah? Yang pertama adalah berdirinya dinasti Bani Umayyah. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, beliau pernah memberikan isyarat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dan pembesar-pembesar lainnya yang terlibat dalam pembunuhan Khalifah Utsman agar turun dari jabatannya. Meski Muawiyah telah dipecat sebagai gubernur Syam, tetapi penduduk Syam tetap berpihak kepadanya dan bahkan menentang Sayyidina Ali. Muawiyah mengatakan bahwa dia tidak akan membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah sampai diserahkannya orang-orang yang membunuh Utsman. Muawiyah beranggapan bahwa Utsman dibunuh dengan cara yang zalim. Maka kemudian terjadi peristiwa perang Siffin yang keputusannya beralih secara tahkim melalui perwakilan dari Sayyidina Ali, yaitu Abu Musa al-Asy'ari, dan perwakilan Muawiyah yakni Amr bin As, untuk melakukan perundingan. Sebuah perundingan yang merugikan pihak Ali bin Abi Thalib karena pihak Muawiyah ingkar terhadap perjanjian. Akibatnya, perselisihan semakin memanas yang membuat sebagian kalangan membentuk kelompok ketiga. Pihak yang kecewa dengan Ali dan Muawiyah ialah golongan Khawarij. Umat Islam terpecah menjadi 3 golongan. Belakangan, salah seorang Khawarij dari kota Kufah yang bernama Abdurrahman bin Muljam diketahui membunuh khalifah terakhir yakni Ali bin Abi Thalib. Para sahabat dan pengikut Ali yang kebanyakan penduduk Irak kemudian membaiat Hasan bin Ali bin Abi Thalib, tetapi hampir di saat yang bersamaan penduduk Syam juga membaiat Muawiyah sebagai khalifah. Hasan memegang dan memimpin pasukan Irak, sedangkan pasukan dari Syam dimotori oleh Muawiyah. Ketika dua pasukan itu berjumpa, maka diupayakan agar diadakan perjanjian damai. Hasan akhirnya melepaskan jabatan khalifah dan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Dan sejak detik itu pula tongkat kekhalifahan berada di tangan Muawiyah, yang kemudian dikenal sebagai Tahun Persatuan atau Amul Jamaah. Pembaiatan secara umum dilakukan setelah perjanjian damai, yakni pada tahun 41 Hijriah. Muawiyah menyerahkan perwalian Syam kepada Fudalah bin Ubaid, kemudian setelahnya kepada Abi Idris Khawlani. Pengawalan dipimpin Qais bin Hamzah, sementara Sarjun bin Mansur al-Rumi ditunjuk sebagai sekretaris sekaligus asisten dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian adalah khalifah dari Bani Umayyah. Sebagai pendiri dari dinasti Bani Umayyah, tentunya Muawiyah bin Abi Sufyan merupakan seorang khalifah yang pertama. Setelah wafat, kemudian diganti oleh putranya yakni Yazid bin Muawiyah. Lalu digantikan oleh Muawiyah bin Yazid, lalu digantikan oleh Marwan bin Hakam, kemudian digantikan oleh Abdullah bin Zubair bin Awam, kemudian digantikan oleh Abdul Malik bin Marwan, lalu diganti oleh Al-Walid bin Abdul Malik, kemudian digantikan oleh Sulaiman bin Abdul Malik. Selanjutnya adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, lalu digantikan oleh Al-Walid bin Yazid,
kemudian diganti oleh Hisham bin Abdul Malik. Selanjutnya digantikan oleh Al-Walid bin Yazid, kemudian digantikan oleh Yazid bin Al-Walid, lalu diganti oleh Ibrahim bin Al-Walid, kemudian yang terakhir adalah Marwan bin Muhammad. Yang ketiga adalah kebijakan yang terjadi pada masa dinasti Bani Umayyah. Karena keterbatasan waktu serta ilmu yang saya miliki, maka mustahil untuk saya jelaskan semua kebijakan yang terjadi pada masa dinasti Bani Umayyah. Sebagai gantinya, saya hanya memaparkan beberapa kebijakan saja yang terjadi pada masa dinasti Bani Umayyah. Pertama adalah lahirnya sistem monarki. Ide awal pewarisan kekhalifahan berasal dari Al-Mughirah bin Syu'bah yang kala itu menjabat sebagai gubernur Kufah di masa Muawiyah. Justru dialah yang memberi saran kepada Muawiyah untuk mengangkat anaknya, yakni Yazid, untuk menjadi khalifah penggantinya. Yang kedua adalah berpindahnya ibu kota dari Madinah ke Bizantium. Pemindahan ibu kota dari Madinah ke Damaskus melambangkan zaman imperium baru dengan menggesernya untuk selama-lamanya dari pusat Arabia, yakni Madinah yang merupakan pusat agama dan politik, kepada sebuah kota yang kosmopolitan. Dari kota inilah Daulah Umayyah melanjutkan ekspansi kekuasaan Islam dan mengembangkan pemerintahan sentral yang kuat, yaitu sebuah imperium Arab. Yang ketiga adalah penyerangan Madinah dan Mekah. Pada masa pemerintahan Khalifah Yazid bin Muawiyah, pada tahun kedua kepemimpinannya, Yazid menjarah Madinah karena penduduk Madinah tidak mengakui kekhalifahan Yazid. Bahkan mereka memecat gubernur yang diangkat Yazid serta mengusir gubernur tersebut. Bahkan mereka memecat gubernur yang diangkat oleh Yazid serta mengusir gubernur tersebut bersama dengan seluruh keturunan Bani Umayyah dari Madinah. Pada tahun ketiga kepemimpinannya, Yazid menggempur Ka'bah. Yazid menyuruh panglimanya itu, yakni Muslim bin Uqbah, agar melanjutkan penyerangannya ke Mekah untuk menaklukkan kota suci itu seperti yang telah dia lakukan untuk kota Madinah. Sebab di sana Abdullah bin Zubair mengangkat dirinya sebagai khalifah dan diakui seluruh penduduk Hijaz. Yang keempat adalah pembangunan dalam negeri. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengutamakan pembangunan dalam negeri karena menurutnya dengan memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan negeri-negeri Islam adalah lebih baik daripada menambah perluasan wilayah. Beliau menjaga hubungan baik dengan pihak oposisi dan memberikan hak kebebasan beribadah kepada penganut agama lain. Begitu pula dalam melakukan berbagai kebijakan, beliau bersifat melindungi dan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Lalu yang terakhir ada faktor runtuhnya Bani Umayyah. Tidaknya ada 3 faktor besar yang menyebabkan runtuhnya dinasti Bani Umayyah. Pertama adalah ketidakmampuan para khalifah. Hal ini terlihat pada khalifah-khalifah sesudah Hisham. Mereka tidak mampu menjadi khalifah, ditambah lagi dengan kebejatan moral. Para khalifah lebih menghabiskan waktu untuk berhura-hura daripada mengurus negara. Nampaknya kemakmuran membuat mereka kehilangan vitalitas kerja. Yang kedua, gerakan oposisi kaum Syiah. Kelompok Syiah tidak bisa melupakan perlakuan orang-orang Umayyah terhadap Ali dan putranya Husain. Oleh karena itu, mereka melakukan gerakan oposisi. Mereka membangun aliansi dengan kaum Sunni dari Bani Abbas semenjak pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Keikhlasan mereka pada keturunan Nabi menarik hati rakyat. Bahkan orang-orang Sunni yang soleh yang melihat khalifah telah tenggelam dalam kesenangan duniawi dan melalaikan agama, semakin memotivasi mereka bergabung dengan kaum Syiah. Lalu yang ketiga, rasa tidak puas kaum Muslim non-Arab.
Perlakuan pemerintah yang menganaktirikan muslim non-Arab baik secara ekonomi maupun secara sosial membuat kaum muslim non-Arab gusar terhadap Daulah Umayyah. Karena secara ekonomi, kaum muslim non-Arab tidak dikecualikan dari membayar pajak seperti yang dibayar non-muslim. Secara sosial, mereka tidak boleh duduk dalam pemerintahan dan tidak boleh menjadi imam sholat. Padahal mereka telah memiliki kebudayaan yang lebih tinggi dari bangsa Arab. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.